Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali mayoritas memang beragama Hindu. Namun siapa sangka putri mahkota dari seorang raja di Bali justru memilih jadi mualaf dan memeluk agama Islam. Putri mahkota itu adalah anak Raja Pamecutan Denpasar yang bernama Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai terkenal dengan parasnya yang cantik hingga menjadi kembang kerajaan. Para pembesar kerajaan di Bali pun berlomba-lomba memikat hati sang putri. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak video ini. Beranjak dewasa, Gusti Ayu Maderai akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat mengajak istrinya kembali ke Bangkalan. Kedua mempelai dinikahkan secara Islami dan Gusti Ayu Maderai pun menjadi mualaf atau memeluk agama Islam. Beliau menikah dengan Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat. Nama beliau pun berubah menjadi Raden Ayu Siti Khatijah. Raden Ayu sangat rajin menjalankan ibadah, terutama salat 5 waktu. Kala itu Raden Ayu menikah pada umur 27 tahun. Sementara Pangeran Cakraningrat berumur lebih dari 55 tahun. Pasalnya, Raden Ayu merupakan istri keempat Pangeran Cakraningrat. Suatu hari, ia meminta izin pulang ke Bali lantaran rindu dengan ayah dan ibunya. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di kerajaan Pamecutan. Kesempatan ini lantas digunakan Raden Ayu untuk pulang ke kampung halaman. Mengerti perasaan sang putri, Pangeran Cakraningrat akhirnya memberi izin, doa, serta 20 orang pengawal pria dan 20 dayang-dayang perempuan. Berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar. Sesampainya di istana Pamecutan, Raden Ayu tidur di sana. Sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan. Resmi memeluk agama Islam, Raden Ayu pun menunaikan salat maghrib di Merajan Istana, tempat suci umat Hindu. Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam. Mereka pun menduga Raden Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam. Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada Raja Pamecutan. Raja yang juga ayahnya marah dan memerintahkan Raden Ayu dibunuh. Tidak lama kemudian, Patih mengajak Raden Ayu Siti Khatijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh. Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahwa kala itu sedang beribadah menurut agama Islam. Selain itu, beliau juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam, karena hal itu akan sia-sia. Pakailah cucuk konde yang saat ini telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridadu. Benang 3 warna, yakni putih, merah dan hitam. Raden Ayu meminta patih kerajaan melemparkan cucuk kondenya ke dada sebelah kiri. Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbau busuk saat meninggal, patih boleh membuang mayatnya sembarangan. Namun jika asap dari tubuhnya beraroma harum, Raden Ayu meminta sang patih untuk membuatkannya tempat suci yang disebut keramat. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, tubuh Raden Ayu Siti Khatijah mengeluarkan asap dan aroma harum yang semerbak. Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum itu. Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya. Jenazah Raden Ayu lantas dimakamkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat, sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh. Begitu jasad Raden Ayu Siti Khatijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm.
di tengah makam beliau dicabuti sampai 3 kali. Pohon itu kerap tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya mendengar pesan beliau agar pohon di tengah makam dipelihara dengan baik, karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mukjizat dan rezeki pada umat yang berziarah. Cerita Pak Mangku. Hingga kini, pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjulang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taru rambut. Umat Islam pun ramai berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Khadijah. Wallahu a'lam bishawab.